Libers, kembali lagi di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Guys, apa kabar? Baik-baik aja kan? Kali ini kita bakal lebih baik-baik aja nih. Bahkan makin seger ya Pak ya? Siap. Kita hadirkan seorang musisi, bukan jalanan. Ya, musisi kita agak-agak keren-keren sedikit ya. Selain musisi, jangan gitu. Ngaji. Ya, musisi, dosen, juga seorang guru seni musik ya Pak ya? Ya, seni musik. Oke. Bukan tukang juga sound system. Multi ya. Talenta. Kapan aja dibutuhkan bisa apa aja ya? Apalagi di pandemi ini sepi job, jadi ya kadang ngidupi keran masjid, kadang tukang sound system. Pak, kita masih awal loh Pak. Jangan lucu dulu. Oke. Balik. Hello Libers, kembali lagi di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Guys, apa kabar? Kali ini kita kehadiran seorang tamu. Tamunya katanya musisi sih, tapi bukan musisi jalanan. Jadi bapak ini, bapak ya? Panggil bapak ya? Boleh, tergantung. Kadang panggil Mas, Uwa, Uum. Om. Uwa juga Uwa. Wah, jadi namanya adalah Suhar. Disingkat Wasu. Oh, panggilannya adalah Wasu. Pakai K nggak? Enggak. Oke. Jadi kita panggil sekarang untuk hari ini episodenya bersama Wasu. Ngebahas tentang musisi ya? Musik. Bapak musisi di mana Pak? Musisi betulan. Emang ada musisi cecek? Iya, maksudnya gini. Serius lah. Iya, ada iklan, ada roti. Nggak apa-apa. Jadi musisi itu ada dua. Hah. Ada musisi yang dia betul-betul musisi yang dikasih Tuhan itu bakat, itu disebut dengan otodidak. Yang kedua musisi yang dia terpelajar atau belajar khusus. Jadi misalnya namanya siapa? Nona. Oh, Nona. Kenalan dong. Iya. Gini. Iya. Misalnya Nona nggak pandai bernyanyi, nggak pandai ya, bermusik, memang. nggak, tapi pengen nih memperdalam. Jadi alternatifnya Nona harus belajar di lembaga atau di tempat khusus musik. Nah, ada juga potensi yang kedua itu yaitu musisi yang diciptakan Tuhan itu memang berbakat dari alam, itu yang disebut dengan otodidak. Berarti udah dari lahir dia ada bakat musiknya ya? Biasanya itu turunan dari mbahnya, ayahnya, emaknya, terus segala macam. Jadi termasuk ke si anak misalnya gitu. Jadi si anak itu mengeksplorasi dengan kok ketawa loh. Lanjut. Gak apa-apa. Dia cuma kok ketawa. Enggak, aku kemarin lihat podcastnya nggak kayak gitu loh. Aku udah serius. Bukan lah, aku jadi mikir pertanyaan selanjutnya loh. Ya udah lanjut, terus. Oke, nanti dipotong ya. Nggak tahu. Udah terus lanjut. Oh ya. Lupa kan Anda sampai mana? Ya, jadi Nona misalnya nggak pandai main musik, tapi cara apa Nona merasa suaranya bagus. Jadi kalau untuk memperdalamnya Nona harus belajar. Di Medan ada namanya Sekolah Menengah Musik, kita sebut dengan SMK 11. Oh, yang di sana ya? Ya, di Jalan Sutomo. Tahu. Seterusnya, kalau pengen memperdalam lagi, ada beberapa kampus yang membuka jurusan itu. Unimed, contoh pendidikan prodi pendidikan musik, USU dengan etnomusikologinya dan Nomesen dengan jurusan musiknya. Nah, setelahnya boleh dilanjut dengan S2, S3 dan seterusnya. Kalau yang mau belajar. Nah, ada juga musisi yang dia tidak belajar, dia naturalistik, dan dikasih Tuhan itu bakat. Bahkan orang-orang seperti itu lebih tanda petik lebih berbahaya secara liar dia Pak ya. Ya, karena mereka tuh ya Tuhan yang ngasih kan gitu. Jadi permainannya lebih bahaya. Beberapa musisi yang dia itu sekolah misalnya Erwin Gutawa misalnya. Dia mengambil ilmu orkestrasi itu kalau nggak salah saya tuh di Perancis. ADMS mengambil ilmu orkestrasi di Australia dan sebagainya. Memang mereka memperdalam itu, menseriusi itu. Jadi Bapak sebenarnya ini gimana? Kalau apakah emang dari lahir dari? Ya, kalau saya itu dua-duanya karena bapak saya itu seniman Jawa, mama saya seniman Jawa.
termasuk kami anak-anaknya juga seniman Jawa. Jadi kami punya padepokan reog. Berarti Bapak orang Jawa. Betul ya? Betul. Lanjut. Lanjut, nggak apa-apa. Itu gimana sekarang? Berarti Bapak orang Jawa kan? Iya, saya orang Jawa. Oke. Terus lanjut. Iya. Iya. Betul ya. Kalau saya itu biasa, kami memang keluarga seniman. Kebetulan saya seriusi untuk sekolah formal untuk menempuh pendidikan seni di Universitas Negeri Medan D1, dan kebetulan juga saya studi dulu di Magister Penciptaan dan Kajian Seni di Universitas Sumatera Utara. Oh, Bapak kemarin S1-nya di Unimed, baru S2-nya di USU? Di USU. Oke. Jurusan namanya PPSN, Magister Perkajian dan Penciptaan Seni USU. Oh gitu. Ya. Nggak usah dibaca gitu Pak, biar saya yang baca. Gitu. Jadi Karena sekarang ini sebenarnya Bapak ini posisinya sebagai musisi. Musisi ya. Musisi berarti ngeband atau gimana? Dulu waktu kuliah saya ngeband. Waktu SMA saya ngeband. Ngeband. Beberapa festival kita ikutin. Dan kebetulan ada yang kalah, ada yang menang. Apa nama band Bapak? Dulu namanya itu Ska LA. Skala. Skala. Nah, jadi kami itu bermazhab beraliran musik ska. Ska Saudaranya itu reggae. Oh. Ya. Kayak Kayak Tipek. tak gendong gak sih? Bukan, itu reggae, kayak Tipek. Tipek. Tunggu nyanyi Pak. Aduh, mikir. Lihat senyum manis di atas bibir bergincus. Kayak mana sih? Itu. Nggak enak kayaknya Pak. Kita Nanti skip band main, Bapak. Nanti kita skip ya. Oke. Jadi ini sekarang posisi lagi pandemi nih kan. Yes. Nah, gimana? Apakah masih aktif bermusik? Ya, kebetulan kalau sebagai musisi saya dan kawan-kawan itu sedang dicoba ya, artinya didapatkan uji coba karena pandemi ini kita belum bisa menghibur atau memberikan tampilan kepada masyarakat umum karena dilarang kan kerumunan. Tetapi di satu sisi disitulah dituntut untuk kejeniusan dari kawan-kawan dan termasuk saya, bagaimana kita tidak mati di bidang karya seni. Dengan apa? Ya, membuat podcast seperti ini, tukar pikiran, tukar pemahaman, lalu membuat tutorial, kita upload segala macam yang nanti ujungnya dapatkan royalti dari pihak-pihak yang melihat lah ya. Melihat seperti YouTube ya dan sebagainya. Tapi dengar-dengar katanya Bapak dosen juga ya? Ya, boleh disebut pengajar. Oh. Karena pada dasarnya itu cuma penamaan dosen, guru itu sama. Secara tenaga pendidik ya jadinya ya. Berarti ngajarnya daring Pak? Ya daring. Gimana cara ngajarin musik daring? Padahal kan kalau kayak kita ketahui sama-sama nih, kita les musik itu kan datang ke lesnya, kita langsung dengan gurunya, kita megang alat musik. Bapak gimana cara ngajar daring Pak? Yang pertama buat tutorial. Tutorial. Jadi tutorial itu kita unggah ke websitenya ke universitas, lalu mahasiswa bisa istilah itu men-searching ya, atau istilahnya apa tuh? Melihat ya dengan e-learningnya. Kita sebut di Unimed itu e-learning ya. Lalu di sekolah juga begitu, dengan mengunggah ke beberapa website, baik website yang kita punya, blog atau yang ditentukan oleh sekolah. Jadi kita buat tutorialnya. Jadi peserta didik atau murid kita tetap aktif. Meskipun kita tatap maya ya, tidak tatap muka ya. Gitu. Jadi Pak mau tanya, tadi kan udah ngeband dengan genrenya ska. Nah, itu emang dari dulunya hobinya itu atau emang karena tergabung dengan beberapa kelompok yang sealiran? Dulu namanya anak muda SMA itu ya rock ya. Untuk menggombal wanita gitu, rock segala macam. Gak pakai celana Bapak dulu? Dulu saya pakai sarung. Kirain kan pakai rock tadi. Jadi saya dulu awalnya musik rock, tapi karena kapasitasnya lomba festival, jadi kita harus cari yang berbeda nih supaya menang. Nah, fenomena pada saat itu musik yang kami anggap bisa menjadikan juara itu adalah ska. Nah, dari situlah awalnya jatuh cinta sama musik ska. Kebetulan kawan band saya itu dulu itu satu nafas kami dalam konteksnya, satu gagasan. Makanya kami membawa aliran itu sampai ke event lomba atau yang bersifat hiburan. Meskipun begitu kami tidak menolak
musik pop, musik rock tetap. Masih terikutin ya. Dulu job pertama saya hijrah ke Medan itu bermain di SMA Negeri 11 Jalan Padang itu, kalau nggak salah saya. Itu musiknya memang musik pop karena kapasitas event kami itu memang perpisahan. Berarti jadi, disesuaikan ya Pak ya? Disesuaikan. Tapi secara hati nurani kami berbahasa musik ska. Pak mau nanya nih, ini kan sekarang seiring perkembangan zaman nih kan, kayaknya lagi ngehits musik-musik yang kayak English Indonesia digabung-gabung gitu Pak. Contoh, apalagi yang kemarin dari Jawa itu, yang ada bahasa Jawanya, Lati. Itu gimana tanggapan Bapak soal seputar musik yang kayak gitu Pak? Iya bagus ya. Sebenarnya kalau dibahas dalam konteks yang lebih serius, Indonesia mempunyai banyak melodi-melodi yang bisa digarap bahkan dieksplor untuk dunia. Lati itu, tangan nada Jawa itu masih satu. Bayangkan Batak punya melodi tersendiri, Melayu, Aceh, Papua itu kalau dieksplorasi melodi-melodinya lalu diaransemen dengan konsep tanda petik kekinian, menggabungkan techno dan gagasan bahasa Inggris dan segala macam dikolaborasikan, diaransemen dengan baik. Saya tidak bisa membayangkan bahkan dunia musiknya kita bisa pegang. Diterima ya dari bayangkan saja Lati itu saja si Weird Genius dan apa itu sudah masuk tuh di papan billboardnya apa namanya di pelataran Los Angeles ya. Iya. Yang di Amerika itu Pak. Udah dipajang tuh. Bayangin satu lagu yang konsepnya itu masih luar biasa. Lati itu memang. Kalau dieksplor lagi lebih dalam, kita lebih dari 600 suku bayangin. Kalau misalnya semuanya kreatif di bidang itu ya Pak ya. Makanya saya senang dengan anak muda yang kreatif. Kayak saya. Ya kayak Lingkar Inspirasi Bangsa ini. Karena kekreatifan anak-anak muda itu sekarang harus didobrak untuk mendobrak dunia. Jadi itu loh. Ngeri kali bahasa Bapak ini. Iya, karena makanya saya kadang kalau nengok ya anak-anak muda yang Pak maju sedikit Pak. Anak-anak muda yang apa namanya yang tanda petik berdiam diri saja itu saya sedikit lebih apa namanya sedih ya, karena mereka seharusnya dunia saat ini mereka genggam dalam konteks mereka dengan buat konten begini, penguasaan teknologi dan sebagainya dikolaborasikan. Angkatlah budaya kita. Nah, ya. Saya teringat salah satu moto slogan dari salah satu BUMN yang baik sekali menurut saya, yaitu ikuti zamanmu tapi jangan lupakan budayamu. Artinya ya anak muda ini yang konteksnya teknologi milenial plus 62 generasi Z atau apalah sebutannya, ya harus mengangkat budayanya. Makanya Lati itu salah satu produk yang menurut saya bisa dan bagus banget untuk ya Indonesia bisa loh seperti apa. Kenapa kita harus mentuhankan, mendewakan musik barat, musik dari Eropa, sementara kita punya produk sendiri musiknya yang bener. Itu Medan kira-kira bisa nggak itu dibuat kayak gitu tuh? Dulu ada namanya kawan saya Ucok Munte namanya, itu rapper juga, dia mengangkat kearifan lokal tapi dalam konteks rapper ya, R&B hip hop. Dan 2007-2008 itu sangat populer ya, sangat. Emang musiknya kayak bawa-bawa budaya Medan Batak gitu dan sebagainya kan. Lalu Panggoran atau apa? Panggoran ya. Baru Panggoran. Bukan. Apa tuh? Panggaron. Apa sih? Yang apa tuh yang buat lagu? Apa namanya ya? Siapa Pak? Si Borong-Borong itu. Oh. Panggoran. Waktu Abang pergi ke itu. Setelah album itu meledak, mereka ada rilis lagu yang mengangkat budaya-budaya Simalungun. Ada tuh di YouTube mereka. Oke, siap. Nanti kita cari. Jadi memang itu baik ya. Bayangkan Sumatera Utara ada 8 native people, penduduk asli. Karo, Mandailing, Angkola, Nias, Simalungun, Pak, Melayu dan apa namanya? Apa lagi Pak? Apa tadi? Karo, Nias, Mandailing, Simalungun. Saya nggak tahu nih. Angkola, Pak, Melayu, satu lagi apa Pak? Ada 8 itu suku. Iya itu dia. Ya. Bayangkan 8 suku itu dia apa namanya? Punya melodi yang berbeda-beda. Sebenarnya sih kalau aku nangkapnya kemasan Batak Toba. Iya. Kemasannya sih jadinya ya Pak ya. Ya. Jadi justru di pandemi ini saya mengajak kawan
yang seprofesi sama saya untuk ayo kita garap selagi kita bekerja dari rumah, kita garap ide musikal kita meskipun kita di rumah terbatas melakukan aktivitas untuk menghibur orang, kita sedikit harus dobrak dengan gagasan-gagasan kreatif, boleh yang mengaransemen dan sebagainya supaya tidak mati kekreatifan yang kita punya. Karena Tuhan menitipkan ke kita kreativitas itu untuk orang banyak. Jadi kalau Tuhan sudah menitipkan ke kita dan kita tidak peduli, jangan salahkan nanti Tuhan mencabut lagi kreatifan yang kita punya. Cakep, benar sih. Jadi dari sekian lama nih Bapak berkarir menjadi musisi, meskipun ya beberapa bulan belakangan ini ya agak-agak mati-mati sedikit ya kan Pak, tapi kan nanti bangkit lagi kan ya? Ya, saya rasa beberapa bulan ini 1-2 belakangan ini sudah ada kawan-kawan yang dapat job kembali, meskipun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, misalnya menghibur di kafe atau lain sebagainya, di hotel dan sebagainya, atau wedding dan sebagainya. Memang kita akui ya semua lini bukan cuma seni ya, semua lini agak kena lumpuh. dampak ya, betul. Kita bukan sebut mati ya, tapi lumpuh lah. Lumpuh itu bisa disembuhkan dengan catatan ya, tetapi di dalam kelumpuhan itu kita tidak boleh juga mati. Jadi kita jangan sampai stroke ya, jangan sampai stroke itu tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kita punya potensi yang luar biasa. Nah jadi saya yakin 1 bulan 2 bulan ke depan nih kawan-kawan termasuk saya dan rekan-rekan yang seprofesi sama saya bisa kembali ke mendapatkan sesuatu yang seperti dulu lah. Kita membantu orang, menghibur orang dalam konteks berkesenian. Gitu. Jadi Pak, ini kan aku kebetulan sukanya pop. Dan musik pop dari zaman kita gak usah jojo ya. Apa paus? Enggak. Ketika cupang. minum dulu, minum. Aku juga deh minum. Ini gelasnya bagus ya? Iya kan? Cantik kan? 5.000 yang ini. Kok gitu? Enggak. Nanti kan tawar sih kami beli banyak. Gak apa-apa. Ya, oke. Ini aku tadi mau tanya ini, musik. Dari tahun 2010, 2000 lah, buatlah tahun 2000-an. Ya. Mungkin kan terkenalnya dengan musik-musik pop-popnya Dewa gitu-gitu kan. Ya. Nah, kemarin sekitar tahun 2010-an masuk musik-musik yang berbau-bau Melayu-Melayuan. Ya. Ya kan? Pop Melayu. Pop Melayu. Nah, sekarang sempat juga kemarin itu ada boy bandan. Ya. Menurut Bapak gimana sih perkembangan musik sekarang ini, Pak? Itu industrial. Industrial itu memang konsepnya begitu. Mereka untuk membuat variasi supaya musik di Indonesia ini khasanahnya itu ramai. Karena di awalnya 80-an sampai 90-an itu memang rock itu tak terkalahkan. Rock ya. Gane, Gambro itu lahir di situ. Band rock. Nah, bahkan secara lebih luas itu di dunia setelah klasik itu pasti puncaknya di Liverpool, mereka membuat sebuah terobosan dengan The Beatles ketika itu pas pula revolusi industri dan sebagainya. Grup itu ya? Ya, The Beatles itu Ringo Starr dan kawan-kawan itu berhasil membuka telinga orang yang selama itu musik klasik ya, klasik masih klasik. Oh ya, klasik. Mereka rubah dengan musik populer. Berkembangnya zaman, masuk reggae lagi di awal tahun 70-80-an dengan Bob Marley sebagai tokohnya. Di Amerika terkenal dengan jazz, ya, pemberontakan, musik pemberontakan yang jazz itu musik pemberontakan menurut saya yang baca ya. Lalu tokoh-tokohnya ada Bob Dylan, ada Louis Armstrong dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa lagu yang sangat populer ya, kayak I Feel Good. Lalu bergeser masuk ke zaman 70-80, disitulah aliran-aliran baru keluar, punk, rock, ska dan sebagainya dengan variasi yang berbeda. Balik lagi ke Indonesia, di awal 2000-an memang musik populer itu, musik pop ya, itu tidak terkalahkan, apalagi Niki Ardila itu pop rock ya, siapa yang tidak kenal dulu. Lalu Niki Astria ya dengan gaya-gaya yang apa. Lalu bergeser secara industrial lebih ke populer yang lebih konteksnya tanda petik ya, like dislike you must like this is industrial music. Kamu suka nggak suka, ini adalah industri musik. Ini yang berkembang sekarang gitu ya. Makanya orang ketika pop sudah bosan, kita cari varian lain dong.
Misalnya saya nih, seorang produser musik. Saya rasa orang udah jenuh, saya kan mencari varian baru supaya industri musik itu berjalan. Apa itu ya? Kita kasih seperti khasanah baru, musik apa tadi pop Melayu. Setelahnya boy band ya, Kobe Junior, lagi itu kan. Smash dan lain-lain. Lalu bergeser lagi dengan lagu-lagu yang tanda petik dia bucin ya kalau bahasa sekarang. Iya, betul. Kok dulu memang pop dulu Iwan Fals dan kawan-kawan pelopornya itu memang kritik. Tanda petik mengkritik dengan sistem pemerintah segala macam. Pertanyaannya kenapa sekarang tidak berani? Tidak berani ke Iwan Fals dulu karena ya itu tadi industrial sudah masuk ke situ. Dulu industrial tidak masuk. Makanya dulu itu mayor label itu tidak terlalu untung. Lebih untung di label. Sekarang terbalik. Lanjut Pak, mayor label tadi gimana? Baik, kalau mayor label itu dia dalam konteksnya kita memproduksi musik, tapi orang yang punya rumah rekaman, contohnya adalah musikal studio atau musikal record. Lalu apalagi ya Sony Record dan lain sebagainya. Oh itu yang udah terkenal, yang gede ya berarti. Gede. Ya. Nah mereka punya alternatif, bisa mereka nyari talent, misalnya kayak Peter Pan itu mereka cari talent. Mereka survei ke beberapa daerah, dilihat kualitas, karakteristik dan pasar dan sebagainya, makanya ditariklah mereka masuk ke mayor label. Peter Pan contohnya. Awalnya itu adalah band cafe yang setahu saya itu di Bandung. Lalu punya karakteristik musik yang berbeda, musiknya apa segala macam, ditambah dengan aura dari Ariel ya, itu mereka tarik. Padi juga begitu. Ada indie label itu dia berjuang dari bawah, masuk ke radio-radio, tolong kak putarkan lagu kami. Kangen Band contohnya, Pas Band juga begitu. Nah itu capek memang kalau orang indie label. Nah balik ke pertanyaan dari tadi, kenapa berubah-ubah ada musik apa? Kayak itu memang konsep industrial. Makanya menurut saya, karena perspektif pandang orang tentang seni itu multi tafsir. Menurut saya itu tidak terlalu lama, band-band yang seperti itu tidak terlalu lama. Dalam konteksnya ya bisa dilihat lah, paling kita bisa 1-2 tahun bertahan. Benar. Beda dengan yang dia survive dari bawah. Kita sebutlah misalnya Iwan Fals misalnya yang mengkritik dia dari bawah itu. Meskipun mereka nggak produksi yang baru loh, lagu-lagu barunya enggak, cuma emang entah kenapa gitu lagu-lagunya ya nggak basi gitu. Ditambah dengan kalau dari analisis saya itu adalah karakter lirik itu yang membuat orang ya udahlah, sudah sekali dengar udah gitu. Kok karakter dulu memang kuat gitu. Kita sebut lagu misalnya Kangen misalnya. Kangen Dewa misalnya kan itu kan tahun 90-an atau berapa itu saya lupa. Memang karakternya kuat itu lagu itu. Karena karakter itu itu ya. Itu bagus mau sekalangan apapun dia masuk. Tapi kalau lagu anggaplah lagu kau keong racun misalnya. Dimasukkan ke anak-anak SMP kan tafsirannya kan. Menurut saya itu apa? Jadi karakter itu di dalam industrial berpengaruh, baik dari sang penyanyi atau baik dari karakter lagu. Meskipun terkadang tanda petik dibumbui dengan hal-hal yang aneh-aneh, kontroversi, agar naik lagi ratingnya segala. Ya itu namanya dalam gimmick di dalam seni pertunjukan, terutama drama. Itu memang. Tapi itu perlu ya? Ya gimmick itu perlu. Dalam konteks industrial itu perlu. Karena ya namanya industrial, orang sudah keluar banyak modal, kita sebut gitu kan. Berani malu juga Pak. Ya kan untuk musisi-musisi sekarang itu yang baru-baru up gitu kan, benar-benar asli. Mereka ya udah berani malu loh gitu. Ya cuma tampil cover depan YouTube. Kemarin kan sempat ada itu ya Pak ya. Yang tadi soalnya sempat nyinggung kayak racun tadi. Ya. Nah, itu kan mereka berawal dari YouTube ya, yang cover berdua. Ya, awal-awalnya YouTube, awal-awal itu. Istilahnya kan dulu itu bahkan bisa dibilang ya tampilan mereka seadanya aja gitu loh. Iya. Mereka dan hilang. Yang siapa Jojo dan apa? Iya, Jojo dan Sinta itu. Gitu ya. Iya betul. Memang cantik sih mereka. Iya. Tapi kan masalahnya sekarang cover itu sedang dibicarakan dalam konteks bagaimana legalitas dan bagaimana hukumnya. Karena di YouTube nih ya? Di YouTube. Sebenarnya itu isu sudah lama. Saya punya buku tentang hukum
pidana dan perdata terhadap lagu. Maksudnya gini, lagu itu bagaimana yang boleh dan tidak boleh. Misalnya lagu Indonesia Raya itu tidak boleh diapa-apakan karena ada dalam pasalnya, nggak boleh. Mau di aransemen versi apa nggak boleh. Kita sebagai warga negara itu lagu wajib. Lalu bagaimana dengan lagu cover? Saya punya lagu, Anda mengcover misalnya, terus lagu saya lebih terkenal Anda membawakan. Nah, kalau itu tadi saya beberapa kasus kalau dibicarakan dengan penciptanya nggak ada masalah. Contoh misalnya izin ya, misalnya Bu Nona pakai dulu Pak ya lagu Bapak ini kayaknya cocok nih. Kebetulan saya nggak artis, cuman writer song, pencipta lagu. Jadi silahkan, nanti bagi hasil gitu kan. Lalu monggo ya. Yang jadi masalah kan di YouTube ini lagu banyak kali. Bahkan anak kelas SD itu sudah bisa mengcover lagu. Bisa. Nah, bagaimana dengan ketika si anak SD itu dapat uang dari royalti dari YouTube, iklan dan sebagainya, subscriber dan sebagainya. Bagaimana nasib dengan si yang punya lagu? Aslinya. Apakah ada itu lagi diperbincangkan dalam konteksnya nggak apa-apa itu membangun supaya orang jelas. Oke, jadi sekarang Pak di YouTube itu udah katanya kan ngelanjutin yang tadi sih nggak boleh cover lagu itu. Iya, berdasarkan peraturan terbaru dari YouTube agak sensitif sekarang mengcover karena pertimbangan dari hak cipta dan lain sebagainya. Itu kebijakan. Ya ada yang pro dan kontra, itu sesuatu yang lumrah dalam menilai bagaimana objek yang dikritisi. Satu sisi cover itu kreativitas, tapi satu sisi beberapa pencipta lagu merasa terugikan dengan royalti dan sebagainya, hak cipta dan sebagainya. Ya like dislike, suka nggak suka, ya itulah dunia hiburan itu atau entertain itu. Ada yang pro dan kontra. YouTube saya rasa mungkin membuat aturan seperti itu dengan banyak pertimbangan dari atau kita sebutlah masukan kritikan dari pencipta lagu mereka. Memang musisi aslinya ya? Iya. Masa orang itu kita anggaplah beberapa cover yang terkenal ya, Justin Bieber misalnya. Iya. Justin banyak Bieber itu awal-awal kan cover. Lalu entah bagaimana. Dia yang terkenal. Iya, rezekinya bagus kan. Nah, ya itulah. Nah, inilah sedang apa? Cuman kan lucu saja kalau misalnya penjara penuh dengan kasus-kasus kayak gitu. Makanya ini sedang dicari jalan tengah. Solusinya bagaimana? Di satu sisi ya namanya industrial gitu. Ada suka dan tidak suka. Dan itu manusiawi. Nah, mudah-mudahan dalam waktu cepat YouTube bisa memberikan alternatif. Jadi, bagaimana ya tetap cover gitu, tapi ada aturannya mungkin yang harus diikuti. Apalagi di pandemi ini kan orang terbatas untuk apa kita sebutlah mencari rezeki kan. Untung cover kan lumayan, subscribernya tambah, iklan ada, itu dan sebagainya. Itu agak mirip sih sebenarnya. Yang lagi booming sekarang Pak, musik di TikTok. Jadi kayak musik itu kan udah lagu-lagu lama nih dimasukin ke TikTok, itu bisa jadi fresh lagi gitu loh Pak. Ya, Bapak main TikTok nggak? Enggak. Karena menurut saya, jadi aransemen itu disebut dengan aransemen. Aransemen itu adalah merubah musik yang ada untuk menjadi lebih baik. Kebetulan musik yang dulu masih teringat, misalkan itu diproduksikan pakai pianika, pakai koplo dan sebagainya, dijadikan TikTok atau jatuhnya jadi keren loh Pak. Iya, itu estetika dalam aransemen itu begitu. Itu termasuk yang mengcover kah atau hal yang diizinkan? Karena di TikTok itu justru malah bebas aja penggunaannya gitu. Mungkin karena pergeseran, menurut saya pergeseran wilayah. Mungkin di YouTube mereka nggak bebas. Nggak bisa, ada alternatif lain TikTok. Besok apalagi alternatif lainnya kita kan nggak tahu. Tapi begitu pun, mungkin saya rasa TikTok akan sama seperti YouTube nanti membatasi musik-musik yang bagaimana, yang boleh dan tidak boleh di apa, meskipun durasinya TikTok 1 menit ya. Di 15-30 detik gitu ya. Kan. Ya lagunya kan lagu-lagu yang dia ambil tahu Bapak ya. Atau lagu apa namanya, semongko. Semongko tarik sih semongko itu. Kopi dangdut.
Kalau aku pandang ya. Asli. Nyanyi itu kita? Boleh. Okay. Pak, jadi kan ini udah jadi Pak ya tadi Uwasu ya? Wah. Nggak pakai K, tapi jangan sambung. Oh, jadi Waksu. Ya, kalau disambung gawat. Uwasu. Oh ya, oke siap. Waksu, jadi kan ini musisi nih ceritanya tadi Bapak. Musisi juga ngajar. Kalau dikasih pilihan nih antara musisi sama jadi pendidik, Bapak pilih yang mana nih? Ya, Wak pilih yang mana nih? Kalau Wak memilihnya, kalau musisi is my life. Musisi ya? Yes. Oke. Hidup saya. Pengajar adalah style saya. Bisa dibalik juga, musisi adalah style saya, mengajar hidup saya. Betul lah, Wak. Karena itu dua kalimat yang sama. Nah, kalau dikasih pilihan satu di antara dua itu, saya tidak bisa memilih satu karena mereka satu paket. Jadi mengajar adalah ya, style saya, musisi adalah hidup saya. Jadi bisa dikolektifkan. Artinya siapa bilang musisi tidak bisa jadi apa-apa? Bahkan, siapa bilang musisi itu selalu jenaka ya Pak? Musisi biasanya dikenalnya kayak gitu. Iya, karena nggak dulu, serius. Ya, pertanyaannya sama itu dilontarkan oleh bapak saya dulu ketika saya ngambil S1 seni musik. Ya, menjadi apa, Li? Menjadi apa kamu? Ya, karena dulu di SMA saya dulu guru seni saya itu guru karate. Makanya menurut saya itu peluang kerja yang baik. Banyak ya jadinya ya. Nah, di zaman sekarang harus cari yang beda. Karena saya pernah diajari oleh guru saya, kalau you mau hebat, you jangan meniru orang hebat. Kalau you mau hebat, you harus meniru tapi dengan gagasan yang berbeda agar you bisa hebat. Paham maksudnya ya? Paham. Kalau saya mau menjadi musisi, mau bermain gitar, orang udah banyak. Gitar-gitarnya bagaimana orang udah. Tapi kalau saya bisa menyaingi konsep main gitar itu, saya harus berbeda dengan gagasan. Berarti unik ya? Unik. Cuman ceritanya kita tuh jadi spesial jadinya ya? Termasuk jurusan yang saya pilih. Makanya ini jadikan hidup saya. Ya, kebetulan Pak, yang saya ambil itu ada di konteks pendidikan. Ya udah, saya mencari pahala jahiriah. Mengamalkan, mencari pahala untuk berbagi ilmu ke orang-orang. Karena menurut saya ilmu itu akan mengalir dan berpahala kalau betul ya. Jadi Bapak udah betul nih? Bapak betul nih dah? Udah. Amin ya, kita doain betul ya? Musisi yang bergaris kanan ya. Kanan maksudnya gimana tuh? Ya ada musisi yang ekstrim, ada yang Bapak berarti benar nih, lurus nih jalannya nih? Ada yang kita doakan semoga benar ya teman-teman ya, amin. Pak, ini mau minum lagi? Enggak. Tadi udah bolak-balik minum sebentar aja. Udah 2 jerigen ini. Karena dipotong-potong nih makanya. Iya, nanti teh pahitnya kita kasih. Ya, ini kita mau nyanyi atau gimana nih? Boleh, tapi karena mau azan maghrib kita jadi. Guys, ini masih jam 6 kurang loh. Ya, mau nyanyi apa? Nyanyi apa? Teman-teman yang lagi ada di sini mau request lagu apa kira-kira? Lagu mereka nggak punya MP3, jadi nggak ada bank data. Oh iya, jadi nggak punya referensi lagu ya? Bapak ambil gitar ya? Nyanyi apa kita? Ini gitar, benar? Ini gitar ya, ini gitar. Gitar seri Yamaha C315. Oh iya. Ini benar. Iya baru dilihat itu. Kalian kira ecek-ecek. Apa nih? Pak nyanyi lagu tolong yang sesuai dengan zaman saya. Oke. Jangan ngikuti zaman Bapak. Lagu apa? Kangen tadi boleh lah. Bilang kalau masuk Pak. Iya oke. Ini masuknya habis sisa. Ku terima suratmu dan ku baca dan aku mengerti. Nggak enak. Saya panas. Nanti kita ganti. Yang lain. Betul Pak. Ya. Ini tarik napas nih ya. Serius nih. Lagu apa aja 30 menit. Oke ya. 30 menit kita di sini tanpa suara dan aku benci harus menunggu lama
merangkai kata untuk bicara. Ya, kalau mau penuh di channel Jamrut ya, judulnya 30 menit. Oke. Oke guys, itu tadi lagu yang udah kita cover meskipun nggak lengkap. Saya apa lagi? Akan membuat lagu untuk kalian di sini. Oke, lagunya gimana? Kaulah bulan, kaulah bintang. Ulang. Saya akan membuat lagu untuk kalian di sini. Di record ya, jangan dimatikan kameranya. Kaulah bulan, kaulah bintang. Oke. Gara-gara engkau abang berhutang. Dengarkan uak suar merempet. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tak sempat cintaku harap kau balas. Asik. Gimana endingnya gini? Sarangi. Oke, Ada lanjutannya. Ku berkenalan denganmu ketika itu kita sedang wawancara untuk podcast yang Anda punya. Di sini kita berbagi cerita. Kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara engkau abang berhutang. Allah, kasihannya abang ini. Ada lagi. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tak sempat cintaku harap kau balas. Oke guys, sampai jumpa pada podcast berikutnya.